Untuk menikah bahagia, berikut ini saya berikan tips bagi para istri. Hal-hal yang Anda tidak boleh melakukannya, tabu bagi Anda untuk melakukannya kalau Anda ingin menikah bahagia. Yang pertama, soal duit ya, maka istri tidak boleh pelit dengan adik suami, dengan ibu suami, dengan mertua, dengan ipar. Perhatikan, Anda adalah bendahara, bukan pemilik. Ya, bendahara itu mengelola, mengatur keuangan. Jika Anda menjadi bendahara yang baik, percaya saya, suami Anda akan lebih murah hati dan memberikan kepercayaan untuk menyerahkan uangnya lebih dan lebih lagi kepada Anda. Karena suami Anda menilai apakah Anda ini pelit atau murah hati. Kalau Anda belajar murah hati, Anda belajar mengasihi adiknya, ipar Anda berarti orang tuanya, mertua Anda, maka Anda akan menikmati berkat-berkat yang dimiliki oleh suami Anda. Yang kedua, Anda tidak boleh membandingkan suami Anda dengan atasan Anda, pemimpin Anda, pendeta Anda, ataupun yang Anda hormati lainnya. Anda cukup menegurnya, mengatakan kalau dia salah, memintanya melakukan sesuatu tanpa membandingkan. Karena membandingkan, suami Anda akan merasa tidak dihargai, merasa tidak dihormati. Padahal kodrat laki-laki adalah sebagai pemimpin, kodratnya untuk dihargai. Kalau Anda mau bahagia, hargai suami Anda. Yang ketiga, Anda sebagai istri, sebagai wanita, belajarlah untuk tidak menuntut dan menuntut dan menuntut. Bahkan peribahasa mengatakan, lebih baik bagi seorang laki-laki tinggal di atas sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar atau ngomel atau nuntut. Tapi mana ada laki-laki zaman sekarang mau tinggal di atas sotoh rumah gitu ya. Itu peribahasa mungkin perlu diganti, lebih baik tinggal di kafe gitu ya, daripada tinggal serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Bagi seorang wanita, seorang istri, maka hal ini juga tidak boleh. Anda tidak boleh menggunakan seks sebagai hadiah ataupun sebagai hukuman. Kalau Anda menghukum suami tidak melakukan seks karena dia tidak menurut, karena dia tidak berubah, karena dia begini dan begitu, maka bagi Anda itu hukuman. Tapi bagi suami itu penolakan, berarti Anda tidak mencintainya. Dan seks bagi suami adalah sebuah kebutuhan biologis yang seperti halnya orang kencing gitu ya. Kalau dia pengen kencing ya dia mesti kencing, kalau ditahan dia sakit. Nah, seks itu bagi laki-laki seolah seperti itu. Jika Anda menghukumnya dan tidak memberikan seks, menggunakan seks sebagai alat hukuman, maka Anda gagal. Karena laki-laki tetap akan menyalurkan kebutuhan seksnya. Seandainya dia tidak selingkuh, maka dia akan jatuh dalam kecemaran, melakukan onani, dan akhirnya dia akan menikmati hal itu dan tidak membutuhkan Anda. Anda masuk dalam masalah yang lebih besar ketika Anda tidak dibutuhkan. Menjadi wanita memang ingin dilibatkan, tetapi Anda perlu tahu bahwa laki-laki kadang-kadang ingin sendirian. Karena itu jangan, hal ini jangan ya, tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita, seorang istri. Jangan memaksanya untuk curhat. Curhat itu bukan makanan laki-laki. Ya, kalau dia ada masalah dan dia tidak bercerita, bukan berarti dia tidak mencintai Anda, bukan berarti dia tidak mengasihi Anda. Dia hanya ingin sendirian. Kalau Anda memaksanya dengan mengatakannya, kamu jangan bohong, kamu jangan merahasiakan, kamu jangan ini, jangan itu, maka dia akan semakin frustasi. Sekali lagi, curhat bukan makanan laki-laki. Yang terakhir, Anda sendiri tidak boleh memendam perasaan, mematikan perasaan demi menjaga hubungan baik. Kalau Anda harus marah, silakan marah. Yang penting bukan menyerang pribadinya, tidak mengomel sepanjang hari. Karena kalau Anda memendam perasaan demi hubungan baik, ada suatu saat Anda meledak. Dan Anda akan berkata, selama ini saya, selama ini siapa yang suruh selama ini begitu. Jadi keluarkan perasaanmu, karena Anda wanita, memang orang yang kuat perasaannya. Yang penting Anda tidak marah berlebihan. Itulah tips dari saya untuk hidup bahagia. Salam bahagia.